Begini membuat suami kembali sayang pada bunda pasca perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, kita semua tahu ya bun, perselingkuhan itu bukan hal yang mudah dimaafkan, apalagi dilupakan. Dan yang lebih sulit lagi adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur. Nah, sebagian bunda mungkin ada yang pernah mengalami ya, suami yang dulu begitu perhatian, begitu hangat, tiba-tiba berubah. Mungkin awalnya dia selingkuh, lalu akhirnya sadar dan bertaubat, minta maaf sama bunda. Tapi sayangnya, setelah kembali ke rumah, rasanya nggak lagi sama seperti dulu. Bisa jadi dia sekarang lebih dingin, lebih banyak diam, atau bahkan seperti menjaga jarak sama bunda. Nah, makanya ini jadi tantangan besar buat bunda. Gimana caranya supaya suami bisa balik sayang? Gimana supaya dia kembali perhatian sama bunda dan anak-anak? Supaya rumah tangga yang sempat goyah ini bisa kembali harmonis, bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita bahas caranya, ada satu hal yang harus bunda pahami dulu. Memperbaiki hubungan pasca perselingkuhan itu butuh proses bun. Ini nggak bisa instan atau nggak bisa buru-buru. Luka yang ada harus benar-benar disembuhkan dulu. Baik luka di hati bunda atau mungkin bisa jadi suami juga merasa bersalah, merasa canggung atau bingung harus bersikap bagaimana. Nah, lalu bagaimana caranya membuat suami ini kembali sayang pada bunda pasca perselingkuhan? Oke, pertama bun, tetap menunjukkan rasa sayang pada suami meskipun dia pernah menyakiti bunda. Bunda, saya paham, pasti ini gak mudah. Setelah suami pernah selingkuh, wajar kalau ada rasa kecewa, sakit hati, bahkan mungkin trauma dalam diri bunda. Tapi kalau bunda memang ingin memperbaiki hubungan ini, satu hal yang gak boleh hilang adalah rasa sayang dalam diri bunda. Kenapa? Karena justru rasa sayang inilah yang bisa jadi kunci utama untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Nah, bunda bisa bayangkan, kalau suami udah sadar akan kesalahannya, sudah berusaha berubah, tapi dia malah merasa dijauhi dan gak disayang lagi, apa yang akan terjadi? Nah, bisa jadi dia malah makin merasa bersalah, dia minder atau bahkan insecure. Ketika seorang laki-laki merasa nggak dihargai dan tidak diinginkan oleh istrinya pun, itu bisa membuatnya menarik diri, menjaga jarak atau bahkan mencari pelarian lain. Nah, bukan berarti bunda harus langsung melupakan semua yang terjadi atau berpura-pura nggak sakit hati ya. Tapi lebih ketunjukkan bahwa bunda masih menganggap dia sebagai suami bunda, sebagai pasangan hidup yang berharga. Nah, ini bukan tentang memanjakan atau mengabaikan kesalahannya, tapi lebih pada memberi ruang bagi hubungan ini untuk diperbaiki. Ya, meskipun memang berat ya bun, saya paham perasaan bunda. Gak mudah untuk menjaga rasa sayang bunda pada suami pasca perselingkuhan. Bisa jadi bunda ada terbesit gengsi. Nah, masa iya sih dia yang selingkuh, aku yang harus berjuang buat ngedapetin kembali rasa sayangnya. Nah, bener gak bun? Ya, tapi bunda tenang aja. Di sini saya ada sedikit tips gimana cara menunjukkan rasa sayang tanpa bunda terlihat mengorbankan harga diri. Ya, saya bilangnya poin pertama bun, yaitu nggak perlu berlebihan dalam menunjukkan rasa sayang. Cukup lakukan hal-hal sederhana yang menunjukkan bahwa bunda ini masih peduli sama dia. Kemudian, poin kedua, kalau memang ingin memperbaiki hubungan, jangan jadikan perselingkuhan sebagai bahan pembicaraan setiap hari. Suami yang terus diingatkan akan kesalahannya bisa merasa nggak pernah diberi kesempatan untuk berubah. Kemudian poin ketiga, pria itu butuh merasa dihargai bun. Ketika bunda tetap bersikap lembut dan menghormatinya sebagai kepala keluarga, suami ini akan lebih mudah terbuka dan merasa aman untuk kembali memberikan kasih sayangnya. Poin keempat, sentuhan bisa jadi cara yang paling ampuh untuk membangun kembali kedekatan. Nggak harus langsung romantis seperti dulu kok bun. Cukup mulai dengan hal sederhana seperti menggenggam tangannya sesekali, merapikan bajunya, atau sekedar menepuk pundaknya dengan lembut saat berbicara. Ingat ya bun, kalau kita ingin seseorang menyayangi kita, maka kita juga harus menunjukkan rasa sayang itu terlebih dahulu. Jangan sampai karena luka masa lalu, kita malah menciptakan tembok baru yang membuat hubungan semakin jauh. Yang terpenting, tetap berikan kasih sayang dengan tulus sambil tetap menjaga harga diri dan batasan yang sehat. Oke, lanjut lagi dengan cara yang kedua ya bun. Dalam rumah tangga, kedekatan itu nggak cuma soal komunikasi dan kebiasaan sehari-hari aja, tapi juga soal hati dan jiwa. Salah satu cara terbaik untuk membangun kembali hubungan yang sempat renggang adalah dengan beribadah bersama. Kenapa ini penting? Ya, karena ketika suami dan istri ini sholat bareng, berdoa bareng, atau sekedar berzikir bersama, ada dua hal yang terjadi, baik secara lahiriah maupun batiniah.
Secara lahiriah, bondingnya akan jadi lebih kuat, dan secara batinnya, hati ini jadi lebih selaras. Nah, ketika hubungan batin ini selaras, maka pelan-pelan rasa sayang yang sempat pudar bisa tumbuh kembali. Karena ibadah itu bukan cuma membentuk ketaatan kepada Allah, tapi juga momen untuk menyatukan hati dalam tujuan untuk meningkatkan kembali keharmonisan rumah tangga. Kalau qadarullah Bunda gak sempat untuk sholat berjamaah tiap waktu sama suami, Bunda bisa tempuh melalui jalan lain. Misalnya, Bunda bisa sempatkan waktu untuk berzikir bareng. Nah, biasanya kegiatan rutin yang dilakukan klien-klien saya, mereka berzikir menggunakan Asma Al-Fatah, menggunakan sarana berkah tasbih Karamah Al-Madinah bersama suami pun, yang sudah melalui proses tirakat secara khusus untuk menyelaraskan kembali hubungan suami istri dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Nah, apabila Bunda di sini juga ingin memanfaatkan energi berkah dari tasbih Karamah Al-Madinah seperti klien saya, Bunda bisa japri saya pada nomor yang sudah tertera di atas ini. Oke, baik begitu ya Bun. Satu pesan saya di sini buat para bunda yang sedang ada di fase ini. Ketika suami dan istri ini melibatkan Allah dalam hubungan mereka, hati mereka akan lebih tenang dan cinta yang ada akan lebih tulus. Rasa sakit yang dulu mungkin terasa begitu dalam, pelan-pelan akan tergantikan dengan ketenangan dan keikhlasan. Karena apa? Karena sesungguhnya rumah tangga yang diletakkan dalam bimbingan Allah akan selalu diberi jalan untuk kembali harmonis. Baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.